Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua, khususnya kelas 6? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke, mungkin langsung saja untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, mari kita lanjut di halaman 3 pada buku tematiknya di tema 4. Oke anak-anak, untuk mempersingkat waktu, Ustazah akan memberikan beberapa video mengenai muatan pelajaran kita pada hari ini. Silahkan disimak. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Nah, teman-teman, di awal pembahasan saya ingin mengingatkan sedikit kepada teman-teman mengenai ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ada yang masih ingat ASEAN itu dibentuk pada tanggal berapa? Iya, betul. Nah, teman-teman, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, teman-teman, selanjutnya ada yang masih ingat jumlah negara-negara yang termasuk anggota ASEAN ada berapa? Iya betul, ada 10. Negara apa saja sih, ada yang tahu? Berikut adalah negara-negara anggota ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa negara Indonesia aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya internasional loh, baik pada tingkat regional ASEAN atau tingkat dunia. Oke teman-teman, berikut adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Contoh yang kedua, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Nah, kerjasama di bidang sosial yang selanjutnya yaitu Indonesia dan beberapa negara lain melakukan upaya untuk menangkal menyebarnya virus flu burung. Nah teman-teman, pada saat wabah flu burung melanda Indonesia, Indonesia saling tukar informasi dengan negara lain mengenai cara memberantas penyebaran virus flu burung. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa kerjasama Indonesia dengan negara-negara di ASEAN di bidang sosial. Sekarang teman-teman akan mengetahui
kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya. Kerjasama yang pertama yaitu berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Nah, peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Contohnya, Indonesia melakukan pengenalan budaya melalui Passage to ASEAN pada 10-24 Agustus pada tahun 2015 di 3 negara ASEAN, yaitu Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Peran Indonesia yang selanjutnya yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Misalnya nih, Indonesia mengikuti dan berhasil memperoleh medali emas dan perunggu di bidang ilmu fisika dan ilmu terapan dalam The 4th ASEAN Student Science Project Competition yang diadakan di Thailand pada tanggal 22 sampai 26 Juli 2018 lalu. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya selanjutnya yaitu aktif dalam program pertukaran pelajar. Nah, teman-teman, Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Salah satu contohnya adalah Shift for Southeast ASEAN Youth Program atau SSEAYP di negara-negara ASEAN. Oke teman-teman, peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya selanjutnya, yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga regional. Nah teman-teman, Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games yang diselenggarakan di Palembang. Indonesia juga pernah berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan ASEAN Football Federation atau AFF, seperti AFF U16 dan AFF U19. Oke teman-teman, dari pembelajaran kita kali ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama negara-negara di Asia Tenggara. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke muatan berikutnya yaitu mengenai pembangkit listrik tenaga air. Disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga air. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah membangun pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Misalnya pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan aliran sungai atau waduk. Waduk atau bendungan berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Kebanyakan waduk atau bendungan ini juga memiliki bagian yang disebut pintu air untuk kontrol debit air. Air dialirkan menuju bak penenang 1. Bak penenang berfungsi untuk mengontrol perbedaan debit. Kemudian air dialirkan menuju bak penenang 2. Air yang berlebih akan keluar secara bertahap melalui bak limpasan. Selanjutnya, air masuk ke pipa pesat atau penstock. Pipa pesat berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Salah satu ujung pipa pesat dipasang pada bak penenang, sedangkan ujung yang lain diarahkan pada cerobong turbin.
pada bagian pipa pesat yang keluar dari bak penenang dipasang pipa udara. Pemasangan pipa udara ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tekanan rendah apabila bagian ujung pipa pesat tersumbat. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Selanjutnya, turbin akan mengkonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi kinetik. Putaran turbin menggerakkan generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, generator pun akan ikut berputar. Generator memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. Generator disambungkan dengan transformator step up untuk menaikkan tegangan listrik. Setelah kapasitas tegangannya diatur, energi listrik dialirkan oleh transformator dan dibagikan pada konsumen melalui saluran transmisi. Saluran transmisi berfungsi untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dikonsumsi, terlebih dahulu tegangannya diturunkan dengan transformator step down. Komponen utama pada pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin berfungsi untuk menghasilkan energi gerak. Sementara itu, generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selain berasal dari aliran air, energi gerak pada pembangkit listrik dapat dihasilkan dari angin, uap, panas bumi, dan energi lainnya. Dengan demikian, listrik dihasilkan oleh energi gerak turbin pada pembangkit listrik. Oke, kita sampai di pembelajaran 2 yaitu mengenai reklame. Nah, reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, apa sih tujuan dari reklame? Tujuannya adalah untuk sekedar menyampaikan informasi, untuk menarik perhatian masyarakat, mengenalkan suatu produk kepada khalayak umum, mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk, membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk. Nah, jadi sebetulnya reklame ini bisa juga dikatakan sebagai iklan ya anak-anak. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis reklame? Reklame ini salah satunya adalah iklan tadi, kemudian juga spanduk, brosur, poster, baliho, billboard, banner, plakat, dan lain sebagainya. Dan apa sih ciri-ciri reklame yang baik? Ciri-ciri reklame yang baik yang pertama adalah memuat informasi jelas dan mudah untuk dimengerti. Kemudian memuat informasi yang benar, mampu menarik perhatian orang, dan mudah diingat. Jadi, reklame-reklame yang bisa kita lihat contohnya seperti di pinggir-pinggir jalan, ada baliho, ada papan billboard, kemudian iklan-iklan yang ada di TV maupun radio, itu juga salah satu contoh dari reklame. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, mungkin itu saja dari Ustazah. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Semoga kalian tetap semangat dan terus melaksanakan amal-amal soleh lainnya meskipun hanya di rumah. Tetap jaga ibadahnya dan jaga akhlaknya. Tetap berprestasi dan berakhlak islami. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Praise be to Allah. Sudah cukupkan sekian dan sampai jumpa di pembelajaran kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.